Inilah tips dari para ulama yang sangat hebat dan sangat jitu membuat kita jadi orang yang kaya dalam hitungan sehari. Yang hebatnya lagi, ulama tidak terlalu berpikir beberapa tahun ke depan, beberapa hari ke depan, atau mungkin beberapa puluh tahun ke depan. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya beserta kru channel Majmu'atul Hikam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk singgah di salah satu hotel yang ternama, yaitu Hotel Katrina di Malaysia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menginap di tempat ini dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Untuk mengisi waktu, alhamdulillah saya ingin membuatkan sebuah konten atau sebuah video untuk para pemirsa semua dengan judul tips kaya dalam hitungan satu hari, ya. Ini insya Allah akan saya sampaikan kepada para pemirsa semua yang mungkin memang merasa kehidupannya sangat sulit, kehidupannya sangat sempit, merasa miskin, merasa fakir. Padahal sebetulnya kita bisa dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan hanya satu hari saja. Bagi Anda yang mungkin penasaran, silahkan sebelum saya lanjutkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua supaya tidak ada lagi orang yang miskin di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya lanjutkan. Untuk supaya kita dijadikan orang yang kaya dalam hitungan satu hari, tipsnya adalah yang pertama, kita harus bisa meyakinkan bahwasannya kita itu memang sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita ini sudah kaya sejak lahir. Sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Coba kita perhatikan. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, setiap hari pasti kita sudah diberikan sisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu beras, entah itu uang atau lain sebagainya. Silakan Anda perhatikan, apakah beras Anda, apakah nasi Anda, ataukah uang Anda setiap hari habis sampai nol? Ternyata tidak. Silakan Anda periksa beras Anda. Mungkin untuk hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sisakan beberapa liter untuk besok mungkin, ya. Atau mungkin uang Anda juga masih tersisa beberapa ratus ribu atau mungkin beberapa juta, atau mungkin walaupun hanya 1.000 itu adalah sisa. Yakinkan setiap orang yang kaya itu selalu memiliki sisa. Ini catatan yang pertama. Jadi yakinkan bahwasanya setiap kita sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan setiap hari, sampai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu sampai bisa tersisa. Ini yang pertama. Kalau orang yang fakir mungkin beras itu selalu habis setiap hari, uang selalu habis setiap hari, tapi nyatanya kita selalu diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang membuat orang terasa fakir sebetulnya adalah seseorang yang merasa dirinya miskin, merasa serba kekurangan. Karena apa? Karena kita terlalu jauh berpikir. Kita pikirkan 1 tahun ke depan, atau mungkin kita tahunkan 10 tahun atau bahkan 15 tahun ke depan sudah kita pikirkan. Padahal saudara, lebih kita yakini lagi, jangankan 1 tahun ke depan, jangankan 5 tahun ke depan, jangankan 10 atau 15 tahun ke depan, besok hari saja kita ini belum tentu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita jangan terlalu banyak berpikir hal-hal yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu berpikir, aduh 5 tahun lagi anak saya mau masuk SD, ini bagaimana? Nah, jangan terlalu berpikir seperti itu. 5 tahun yang akan datang, jikalau anak Anda masih hidup, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak usah terlalu capek-capek berpikir yang sebetulnya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin. Kadang-kadang anak masih TK, SMA-nya sudah kita pikirin. Anak masih SD, kuliahnya sudah kita pikir. Ini terlalu berpikir panjang, sehingga ulama mengatakan orang tersebut adalah orang yang termasuk tulul amal. Tulul amal itu adalah sebuah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah sifat yang sangat tidak boleh kita miliki menurut para ulama. Kemudian kita harus berpikir supaya kita merasa jadi orang kaya, kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh, beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan. Silakan Anda pikirkan. Jangan-jangan besok saja kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpikir demikian, kita akan bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hari itu, rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaminkan ternyata sudah lebih. Ini tips yang pertama. Sehingga ketika kita terlalu berpikir jauh, kemudian kita terlalu berpikir 15 tahun, 10 tahun, atau mungkin 1 tahun ke depan, kemudian besoknya kita mati. Ini terlalu membuang-buang energi, terlalu membuang-buang waktu dan memusingkan pikiran kita. Padahal jangankan esok hari, napas kita saja pun tidak ada jaminan. Kalau seseorang yang napasnya masuk, tidak ada jaminan bisa keluar lagi. Napas yang keluar tidak ada yang bisa menjamin bisa masuk lagi. Inilah tips dari para ulama yang memang kalau kita ingin menjadi seseorang yang kaya, kita silakan ikuti tips para ulama ini. Ulama tidak terlalu berpikir jauh, tidak terlalu berpikir beberapa tahun ke depan. Yang mereka pikirkan hitungan hari, bahkan mereka lebih memikirkan hitungan napas. Para ulama lebih berpikir bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang sedang kita nikmati. Inilah tips dari para ulama yang sangat hebat dan sangat jitu membuat kita jadi orang yang kaya dalam hitungan sehari. Yang hebatnya lagi, ulama tidak terlalu berpikir beberapa tahun ke depan, beberapa hari ke depan, atau mungkin beberapa puluh tahun ke depan. Tidak. Mereka yang pikirkan adalah nafas. Setiap nafas saja mereka pikirkan. Mereka tidak kepedean apakah nafas mereka yang mereka hirup ini akan keluar lagi. Mereka tidak kepedean akan keluar lagi. Begitu juga nafas yang mereka keluarkan, itu mereka para ulama tidak kepedean akan bisa masuk lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah punya pemikiran seperti para ulama, seperti para arifin, seperti ulama-ulama yang sudah mengenal Allah, yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lebih mementingkan bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri apa saja rezeki, apa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saat itu. Mereka tidak berpikir bagaimana beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, karena mereka sudah meyakini bahwasannya ketika kita hidup, anak kita ketika hidup, mungkin istri kita masih hidup, nanti ke depannya cucu kita bahkan sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaminkan rezekinya, sehingga kita tidak usah lagi berpusing-pusing memikirkan hal-hal yang sebetulnya sudah Allah jamin dan tidak perlu kita pikirkan. Inilah tips dari para ulama supaya kita menjadi seorang yang bisa kaya raya dalam hitungan satu hari. Ketika kita memikirkan hal ini, ketika kita mengikuti tips dari para ulama ini, kita insya Allah akan merasa kaya dalam hitungan sehari, dan bahkan kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya kita ini sudah dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Cuma kita saja yang terasa mungkin dikarenakan tidak pandai bersyukur, tidak merasakan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa fakir, merasa miskin, merasa mungkin kemiskinan itu hanyalah milik kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak melihat nikmat yang sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terlebih lagi apabila kita mungkin berpikir kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata. Kalau kita hitungkan dengan rupiah, mungkin mata ini tidak bisa kita bayar dengan nominal ratusan juta, bahkan mungkin beberapa miliar pun tidak bisa kita bayar. Mungkin ketika Anda memiliki mata yang sehat, kemudian ada orang yang menawarkan bagaimana
mata Anda apabila saya congkel, kemudian saya bayar dengan uang 100 juta, apakah Anda mau? Tentu kita tidak mau. Dari satu mata saja ini kita sudah memiliki nikmat, sudah memiliki rezeki lebih dari 100 juta. Ini baru satu mata saja. Masya Allah. Sedangkan yang kita pikirkan ternyata saya ini orang miskin, saya ini orang fakir, segala susah. Nah, padahal mata ini silakan Anda rasakan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau dinominalkan ini tidak bisa kita bayar dengan uang ratusan juta. Ini baru satu mata, belum lagi dua mata, belum lagi tangan kita yang masih ini bisa bergerak. Masya Allah. Napas ini kalau kita bayar, mungkin ada orang miliarder yang ingin membeli nafas Anda misalkan, atau hidung Anda. Orang miliarder tersebut, orang jutawan tersebut misalkan meminta hidung Anda untuk supaya dibayar mungkin 1 M misalkan, 1 miliar saja, akan tetapi dengan syarat hidung Anda, kata miliarder tersebut, mungkin hidung Anda harus saya ambil atau harus dia sopak. Apakah Anda mau? Tentu tidak. Jadi ketika kita berpikir ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sangat luar biasa, itu baru mata saja, baru hidung saja. Silakan Anda berpikir kepada yang lain, denyut nadi, denyut jantung. Kalau dinominalkan itu berapa triliun, itu bisa ratusan triliun bahkan lebih, dan ini tidak bisa kita hitung dengan nominal. Jadi ketika kita sudah berpikir bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang sangat berharga, ini modal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penting. Supaya apa? Supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi merasa diri miskin, tidak lagi merasa diri berkekurangan, padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hal yang sangat lebih dari yang kita minta. Silakan Anda berpikir, apakah Anda sudah pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong ya Allah hari ini denyutkan jantung saya? Apakah Anda pernah meminta kepada Allah sedemikian? Tentu tidak. Apakah Anda setiap hari meminta kepada Allah, ya Allah denyutkan nadi saya? Apakah Anda pernah berminta kepada para malaikat atau mungkin kepada malaikat siapa? Mungkin kita tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah meminta kepada malaikat yang sedang mengurus kita, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah urus, semuanya sudah Allah jamin. Ini adalah kekayaan yang Allah berikan setiap hari, sehingga kita sebetulnya adalah orang yang kaya dalam hitungan satu hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan sebuah video motivasi dan membuat kita supaya lebih bisa bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ketika kita merasakan kefakiran, ketika kita merasakan kemiskinan, dikarenakan itu adalah ketika Anda tidak bisa merasakan kekayaan dan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Ketika kita mungkin berpikir seperti para ulama demikian, maka kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya silakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah janji, la azidannakum, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kalian ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka azabku sangatlah pedih. Ini ternyata kuncinya adalah harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya rezeki kita, supaya nikmat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus Allah tambah setiap hari, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang kaya setiap hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya coba sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.